atau menganalisis hubungan kausal, hubungan sebab akibat kalau kausal itu antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung variabel tak bebas, variabel bebas ya, variabel penyebab, bukan, terhadap variabel akibatnya gitu. Jadi kalau di analisis jalur itu kita mencari hubungan sebab akibat, meskipun juga nanti dicari gitu kan ada faktor pengaruh atau tidaknya gitu, tapi nanti ada faktor sebab akibat. Terus nanti hubungannya juga bisa bolak-balik gitu. Jadi kalau pada analisis regresi itu kan gambarnya arah panahnya itu hanya satu arah ya, dari variabel bebas ke variabel tak bebas. Tapi kalau pada analisis jalur ini sebenarnya arahnya bisa bolak-balik begitu. Itu. Jadi nanti kalau di analisis regresi itu tujuannya untuk peramalan, meramalkan variabel X. Dan kalau di analisis jalur itu untuk mengetahui pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung gitu. Dari suatu variabel pada variabel yang lainnya. Gitu. Yang digunakan masih analisis regresi di SPSS nanti pada akhirnya menggunakan menu regresi ya, tapi ada software-software lain yang biasanya digunakan untuk analisis jalur ini kayak software SEM ya, kemudian PLS, partial least square. Nah itu banyak dipakai untuk melakukan analisis jalur. Analisis jalur ini ada asumsi yang kemudian harus dipenuhi ketika melakukan analisis jalur atau disebutnya path analysis. Pertama, hubungan antar variabelnya itu harus linear. Artinya ketika digambarkan hubungannya itu bentuknya garis lurus gitu kalau linear itu. Jadi hubungannya bukan hubungan yang berbentuk kurva, tapi garis lurus. Kemudian ya, variabel residualnya kan nanti diperoleh itu tidak ada korelasi tidak dengan yang lainnya. Jadi tidak berkorelasi variabel residualnya, kemudian antar variabelnya adalah rekursif. Ibu salah. Rekursif. Belajar yang satu arah dulu berarti ya, belum belajar jadi bolak-balik gitu. Kan bisa X dari X ke Y, bisa juga dari Y ke X. Kalau di analisis jalur. Dulu. Nah, pengukuran, tingkat pengukuran variabelnya minimal interval. Jadi tidak bisa kalau datanya itu data variabel dummy kayak yang kemarin kita pelajari ya 01, 01 itu enggak. Tapi harus minimal interval. Boleh kualitatif, bisa saja kualitatif asalkan datanya memang sudah diubah ke dalam bentuk kuantitatif. Jadi kalau datanya itu misalkan diminta untuk menilai 1 sampai 7, tingkatan-tingkatan begitu yang ordinal itu nggak bisa. Jadi harus interval, dan interval kalau di dalam SPSS itu namanya scale kan gitu. Dianggap kuantitatif. Jadi kita langsung ke contoh ya. Intinya itu tentang analisis. Misalkan ini seorang peneliti sedang melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi
terhadap kinerja pemasaran. Nah, variabelnya ini diukur dengan menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, ini kan orientasi konsumen, pesaing, koordinasi itu kan datanya data kualitatif. Nanti nggak bisa kalau datanya iya tidak gitu, makanya diubah menjadi bentuk interval dengan skala 0 sampai 100. Untuk kegiatan ini diambil sampel sebanyak 20 perusahaan secara acak. Kenapa harus acak? Ya supaya saling bebas gitu ya. Kalau tidak acak nanti hanya milih orang-orang tertentu saja. Dari sini nanti kita dapatkan pertanyaan penelitiannya. Ini masih sama nih kayak seperti regresi ya. Apakah ada pengaruh positif gitu antara orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran ya? Apakah terdapat pengaruh positif orientasi pesaing terhadap kinerja pemasaran ya? Dengan pengaruh positif antara koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Nah, ini datanya ada 20 ya, 20 perusahaan kan tadi ini nilai-nilai dari setiap variabel. Angka bagaimana mengerjakannya? Ya pertama jelas harus buat ini adalah penelitian orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran. Ini apa ya kalau ditulis karena ada 3 variabel bebasnya, maka hipotesisnya juga ada 3 lagi gitu kan. Nah, setiap hipotesis itu kan ada H1, H2-nya. Jadi H1-nya kan bunyinya kan tidak terdapat pengaruh positif. H2-nya bunyinya terdapat pengaruh positif orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran. Itu untuk hipotesis penelitian yang pertama. Hipotesis penelitian yang kedua itu berkaitan dengan pengaruh orientasi pesaing terhadap kinerja pemasaran. Tapi kan tetap gitu kan ada H1, ada H2 begitu. Nanti yang diterima apakah H1 atau H2-nya untuk hipotesis yang kedua. Sedangkan hipotesis yang ketiga nanti ada apakah ada pengaruh positif koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Nah, langkah yang kedua ya setelah dibuat hipotesisnya berikutnya itu adalah membuat gambar diagram. Jadi ini variabel bebasnya ya, orientasi konsumen, orientasi pesaing dengan koordinasi antar fungsi. Nah, sedangkan ini variabel tak bebasnya. Orientasi konsumen ini dianggap menyebabkan gitu kan kinerja pemasaran meningkat. Begitu juga yang di bawahnya. Jadi ada pengaruh gitu kan dari orientasi konsumen kepada kinerja pemasaran. Nah, sedangkan ini kan ada arah panah ya kan. Nah, sedangkan sesama variabel bebas ini juga ada tanda panah nih, tapi tanda panahnya tuh dua itu kan korelasi antara variabel orientasi kemudian menggambarkannya itu setengah lingkaran ya, jadi kurva gitu kan. Nah, silahkan saja mau gambarnya gimana, mau ini juga boleh. Yang penting di sini nih ada panahnya. Nah, karena tadi ini merupakan tanda korelasi hubungan antara variabel, maka analisis yang digunakan itu yang pertama adalah korelasi berarti ya. Jadi nanti
kita akan cari berapa nilai korelasi antara variabel bebasnya. Jadi klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nanti masukkan hanya variabel bebas saja ya. Jadi kalau variabel tak bebasnya yang kinerja pemasaran ini biarkan di kotak semula itu. Yang dipindah ke dalam kotak variabel hanya pada variabel bebasnya saja. Ini yaitu orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar. Ada ininya tuh kasih tiras ini tanda tanda signifikan gitu ya. Pada korelasi yang signifikan berikan tanda. Ini hasilnya, hasil korelasinya ya. Karena ada 3 variabel, berarti korelasi yang akan kita cari pertama korelasi antara orientasi konsumen dan orientasi pesaing sebesar ini kan ya 0,293. Kalau lihat tanda signifikannya, signifikan atau tidak. Jadi berdasarkan nilai signifikansi, tidak ada korelasi. Anak 0,293 itu kan termasuk ke dalam korelasi yang lemah ya, yang kecil gitu. Dia korelasinya betul positif, tapi termasuk dalam korelasi yang lemah. Ditambah nanti lihat nilai signifikansinya nih, 0,2 itu. Nah, jadi dari nilai signifikansi itu, yang 0,2, dapat dikatakan tidak ada korelasi antara orientasi konsumen dan orientasi pesaing. Kemudian sekarang korelasi antara apa lagi? Korelasi orientasi konsumen dengan koordinasi antar fungsi. Ini orientasi konsumen, koordinasi antar fungsinya ini 0,569. Berdasarkan nilai signifikansinya 0, yang ada di sini nih ya 0,009. Berarti dapat dikatakan ada korelasi. Yang belum apa? Satu lagi kan yang belum. Antara orientasi pesaing dan juga koordinasi antar fungsi.
Koordinasi antar fungsi itu korelasinya. Ini kan orientasi pesaing, ini koordinasi antar fungsi. Nah, ini korelasinya hanya 0,017, sangat kecil sekali ya. Jadi ini betul-betul tidak ada korelasi. Jadi antara variabel bebasnya tidak ada korelasi. Nilai signifikansinya juga tinggi tuh, 942. Jadi tidak ada korelasi. Itu kalau kita lihat nilai korelasinya. Nah, kemudian berikutnya kita lakukan analisis regresinya. Ya. Ini analisis regresi ini seperti biasa, klik analisis regresi linear. Lalu masukkan variabel kinerja pemasaran ke dalam kotak dependent, sedangkan variabel bebasnya itu dalam kotak independen. Nanti langsung oke, dengan pilihan yang lain langsung oke. Kita dapatkan ya tabel model summary, tabel ANOVA, dan juga tabel koefisien. Nanti bagaimana menjelaskan tabel model summary dan tabel ANOVA ya seperti biasa saja ya gitu kan. Tidak ada bedanya. Untuk tabel koefisien, nah untuk tabel koefisien awalnya sama begitu kan ya. Kita lihat apa sesuai pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, ada tidak pengaruh orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Lihat nilai signifikansinya. Nah, kalau lihat dari nilai signifikansi, ini semuanya di bawah 0,05. Jadi jelas ketiga variabel ini pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemasaran. Ya. Nah, tambahannya itu adalah dalam analisis jalur itu ada koefisien jalur. Koefisien jalur ini menunjukkan pengaruh langsung suatu variabel terhadap variabel yang lain, variabel penyebab terhadap variabel akibatnya. Nah, koefisien jalur ini lihatnya itu di standar decide koefisien beta. Jadi nilai ini tuh sama-sama saja ya, ini B itu beta, ini juga beta. Bedanya kalau yang di sini unstandardized koefisien, jadi datanya itu belum distandarkan nih. Nah, kalau yang ada di sini ini datanya sudah distandarkan. Jadi bisa dilihat pengaruh langsungnya berapa gitu kan. Dan pengaruh langsung inilah yang disebut dengan koefisien jalur. Jadi koefisien jalur orientasi konsumen terhadap kinerja pemasaran itu adalah 0,371 ya. Lalu koefisien jalur orientasi pesaing terhadap kinerja pemasaran itu adalah 0,503. Kemudian koefisien jalur koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran itu sebesar 0,339. Nah, dari tabel korelasi dan juga tabel koefisien nanti digambarkan jadi seperti ini. Ya. Ini ada simbolnya, ini kan X1, X2, ini X3, maka gambar panah yang yang ada tanda panah di kedua ujungnya, ini berarti kan korelasi antara X1 dengan X2. Antara orientasi konsumen dengan orientasi pesaingnya itu 0,293. Kecil itu. Korelasi antara orientasi pesaing dengan koordinasi antar fungsi ini juga kecil. Lebih kecil lagi 0,017. Yang jelas ada korelasi itu antara koordinasi antar fungsi dengan orientasi konsumen. Korelasinya cukup sedang berarti ya 0,569. Nah,
ini koefisien jalurnya. Jadi nanti ditulis di sini koefisien jalur. Yang tadi P itu berarti koefisien jalur, Y dengan X1 itu 0,371, koefisien jalur X2 0,503, kemudian PY X3 itu 0,339. Nah, tadi Ibu keliru. Koefisien jalur itu memang pengaruh langsung, tetapi harus dikuadratkan dulu ya, gitu. Jadi kalau di sini pengaruh langsung tadi itu X1 terhadap Y ya, X1 terhadap Y. Nah, itu sama dengan P Y X1 dikali sama dengan 0,371 dikali 0,371. Coba berapa hasil perhitungannya? Sama dengan berapa? Dihitung. Berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu ngitung? Lalu ada pengaruh tidak langsungnya. Pengaruh tidak langsung Y1, X1 terhadap Y itu nanti ada yang melalui X2. Ini enaknya ini ya, sini aja ya. Melalui X2 sama dengan, nah nanti rumusnya PYX1 dikalikan, nah ini X2 nih, dikalikan korelasi dulu, dikali korelasi R X1 X2. Nah, 0,371 lalu dikali berapa tadi korelasi X1 X2-nya tuh? 0,293 dikalikan dengan koefisien jalur X2 dengan Y-nya 0,503. Nanti ada lagi pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3. Ya. Nanti ini tinggal dikalikan rho X1 X3, nanti ininya PY X3. Tinggal diganti angkanya 0,569 PY X3-nya 0,339. Tinggal dihitung hasilnya jadi berapa. Nah, itu tentang analisis jalur ya. Tambahannya sebetulnya sama dengan regresi, tambahannya
nanti mencari koefisien jalur antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, sama mencari pengaruh langsung dari variabel bebas kepada variabel tak bebasnya. Nah, analisis jalur ini dia kelebihannya itu bisa untuk variabel-variabel yang memang hubungannya itu lebih kompleks gitu. Kalau ini kan ini masih kayak regresi berganda kan. Nah, nanti tuh bisa ini variabelnya tuh ada ini ya. Nggak bagus kalau bikin itu tuh kotak. Ini gambar yang tadi jadi apa? Ini kan tadi hanya 2 tingkat. Nah, ini bisa jadi jadi kayak begini ya untuk analisis jalur itu. Jadi ini arahnya ke sini, warna hijau saja, biru ya. Ini contoh saja nih untuk dalam menggunakan analisis jalur yang seperti ini. Berarti kan lebih rumit lagi. Model-model persamaan regresi seperti ini bisa menggunakan analisis jalur dalam mencari tahu seberapa besar pengaruhnya. Ini mau kasih nama variabel apa? X1, X2 misalnya ya. Ini Y1, Y2, Y3. Nah, ini variabel Z-nya. Jadi bisa 3 tumpuk gitu kalau analisis jalur. Nanti bisa dicari pengaruh Y kepada Z, kemudian dicari pengaruh X terhadap Z. Caranya bagaimana? Ya sama seperti tadi gitu kan caranya. Ya. Ketika ingin mencari pengaruh langsung, ini kan pengaruh X1 terhadap Y saja, misalkan ini kan pengaruh X1 kan orientasi konsumen terhadap Y-nya kinerja pemasaran. Kalau pengaruh langsung kan dari orientasi konsumen langsung ke kinerja pemasaran. Kalau tidak langsung berarti dia melalui variabel yang lain dulu. Melalui variabel orientasi pesaing baru ke kinerja pemasaran. Dari orientasi konsumen dia ke koordinasi antar fungsi dulu baru ke kinerja pemasaran. Cara mencari nilainya bagaimana? Ya dikalikan gitu ya. Di koefisien jalurnya ya dikalikan dengan nilainya itu. Oke, ketemu. Seperti itu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cuma ya Ibu tadi tidak berikan, yang tadi Ibu gambarkan hanya contoh saja ya. Untuk koefisien jalur yang lebih rumit, untuk S1 skripsi cukup, ini juga nggak apa-apa. 4 variabel juga udah hebat lah biasanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita ke absen dulu saja ya. Jadinya kelas apa aja yang bisa ikut? Kelas Bu. N ada, Bu. Jadwalnya memang. Kelas N ada, Bu. Ya. Bu, mohon maaf, Bu. Itu kelas N absen ulang apa enggak, Bu? Kan kemarin masuk, Bu. Ini beda. Berarti absen ulang ya, Bu?
Iya kan ini materi baru, analisis jalur. Ya, Bu. Jadi 5 menit ya, nanti habis itu Ibu menjelaskan untuk tugas UAS. Hah? Ibunya belum, saya nanti jam 2:15. Nah ya, yang absen sudah cukup banyak kok. Ya. Nah untuk tugas pengganti UAS, ini dikumpulkan sesuai jadwal ya. Kumpulkan sesuai jadwal. Hari juga bisa dikerjakan. Dikumpulkan sesuai jadwal. Jadwalnya ekonometrika itu 15 ya. Hari Kamis, Bu. Hari Kamis 15 Juli. 15 Juli. Link nanti dikumpulkan lewat Google Form kan ya. Link Google Formnya dibagikan
10.30 ya. Nanti maksimal pengumpulan kan jam 12 kan, sesuai waktu ujiannya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti ada pilihan. Kalian cari jurnal dulu deh. Ya. Cari jurnal, cari artikel dari jurnal. Sama seperti sebelumnya, tugas apa sih, Komstat ya? Tentang, pokoknya yang judulnya itu ada intervening ya. Intervening atau mediasi, sama saja, mediasi atau intervening itu. Kemudian moderasi, data panel, dengan yang ini ya, analisis jalur. Nanti kalian cari-cari aja judul-judul yang memang variabel ada mediasinya, atau jurnal gitu ya. Jurnal ekonomi atau jurnal manajemen, silahkanlah dari jurnal. Atau kalau artikel tuh tulisannya, kalau jurnal tuh kumpulan artikel yang menerbitkannya itu namanya apa gitu, itu namanya jurnal. Nah, jurnal terdiri dari artikel-artikel. Nanti dari situ buat pendahuluannya ya sedikit ya pendahuluan, kemudian ada pengertian dari variabelnya ya. Jadi kan nanti kalian akan ngambil beberapa variabel, nah pengertian variabelnya apa. Lalu gambar apa tadi itu namanya, kerangka pemikirannya atau kerangka penelitiannya. Kalau yang analisis jalur tadi kan ya contoh yang di awal gitu kan, yang gambar kerangka penelitian itu nanti disesuaikan dengan jenis analisis regresinya ya, tergantung analisis regresinya seperti apa kan. Kalau data panel sih ya biasa saja, analisis jalur juga kan biasa. Kalau analisis jalur minimal 4 variabel ya, jangan 3 variabel. Jadi kan ada yang kalau intervening kan begini gambarnya itu. Ya. Misalnya begitu. Kalau yang moderasi kan gambarnya beda lagi. Ini namanya kerangka penelitian ya. Analisis jalur juga sendiri. Kalau data panel sama. Itu setelah gambar kerangka pemikiran, baru nanti datanya berarti ya. Gambar. Itu contoh saja lah, kalaupun kehapus. Datanya dari mana? Ini yang kalau di artikel biasanya memang tidak mencantumkan datanya bolehlah kalian karang sendiri gitu. Kalau memang kalian milihnya yang ekonomi, terus datanya bisa langsung diambil, kayak indeks pendidikan, yang model-model gitu datanya ada, boleh kalian ambil aja langsung dari BPS ya. Tapi kalau kemudian datanya yang kualitatif kayak tadi orientasi pesaing ya, kemudian kinerja pemasaran, ini kan datanya data primer gitu kan, harus ngambil langsung dari objek penelitiannya. Nah, ini akan sulit gitu kan, nggak mungkin sendiri. Itu boleh ngarang aja. Tapi kalau ngarang data jangan yang di tugas yang sebelumnya tuh kalian narang data tuh gini, 5, 10, 15, 20 gitu kan. Kemudian yang satunya tuh tinggal ditambahin 2 gitu kan. 7,
12, ada yang begitu, ada yang 2 kali lipatnya begitu datanya tuh jadi 10, 20, 30, 40. Nah, ngarang data tuh nggak begitu. Ya pokoknya bebas sih terserah gitu, tapi jangan yang ada polanya begitu. Ini namanya ada pola itu. Ya, acak aja acak silahkan. Nanti hasilnya jadi ya hasil mah sesuai dengan kondisi data aja. Nggak harus misalnya harus ya signifikan semua gitu kan, enggak. Setelah data berarti kan analisis ya. Datanya di screenshot yang di SPSS-nya juga boleh ya. Screenshot yang dari SPSS ya apa-apa. Tapi kalau proses analisisnya nggak usah kayak ibu kan di PowerPoint suka di screenshot ya langkah-langkahnya, nah itu nggak usah, nggak apa-apa. Nanti langsung output, penjelasan output. Itu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan ataukah tidak? Bisa dipahami ya. Itu kalau misalkan jurnal sama artikelnya dicantumin di tugas atau gak usah, Bu? Cantumin aja asalnya dari mana. Siap, Bu. Makasih, Bu. Yo. Bu, kalau PPT yang terakhir itu bakal dikirim nggak, Bu? Oh iya, Ibu kirim nanti. Oke. Nanti ya apa ya, kan sebenarnya sebagian tuh ada yang ya Ibu nggak ada tulisan nih gitu kan. Harusnya meskipun nggak ada tulisan kalian tetap menjelaskan. Misalnya ini nih. Nah, ini ya. Ini kan ya kayak tabel model summary, tabel ANOVA, ini karena udah biasa Ibu nggak bikin tulisannya gitu kan. Nah, tapi kalian tetap harus di tulisan itu tetap harus dikasih penjelasan gitu. Tinggal lihat aja yang dari analisis regresi berganda atau yang nanti Ibu lengkapi juga nggak apa-apa. Nah, untuk analisis data panel kan itu ada 5 asumsi ya untuk data panel itu. Nanti cukup 1 asumsi saja, tapi jangan asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua ya pengaruh individu atau pengaruh waktu silahkan. Waktunya juga kalau yang Ibu contohkan kan sampai 10 tahun, kalian nggak usah sampai 10 tahun, misalnya cukup 3 tahun, 4 tahun, gitu kan, perusahaannya cukup 3, seperti itu aja, untuk yang data panel. Mana ya, kan itu. Kalau buat yang analisisnya, pakainya yang mana aja, Bu? Pilih salah satu. Jangan semuanya, pilih salah satu aja. Dari yang mana aja, Bu? Pilihannya, Bu? Kan tadi boleh interveni, boleh moderasi, boleh data panel, juga menggunakan analisis jalur. Jadi pilih salah satu dari 4 itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Lucy? Oh, lagi Zoom tak kembali. Ini contoh pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja variabel intervening komitmen organisasi. Kan angkanya kan kita yang nggak punya. Pendahuluannya kan bisa. Pendahuluannya bisa ngambil dari sini. Sedikit gitu kan ya. Pendahuluannya nanti ada itu kan di bawah udah ada sebetulnya tuh, udah ada budaya organisasi itu ini. Marla, ada yang mau ditanyakan?
raise hand gitu ya. Ini kan definisinya sudah ada tuh. Nah, kerangka pemikiran ini juga ada gambarnya. Kok gambarnya beda sih Bu? Ini tuh gambarnya sama ya. Kalau Ibu Mas mencontohkannya ini di atas ya, kalau dia sejajar semua. Tapi kalau lihat dari panahnya mah sama. Seperti ini nih, cuman kalian lebih singkat lagi gitu. Tinggal kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas kayak gitu. Ini kan hipotesis. Ini contoh. Sama saja seperti merangkum dari jurnal kan gitu. Merangkum dari artikel ini. Kemudian tapi kalian data punya sendiri. Ini nggak perlu ada reliability statistik ya. Ibu nggak minta, langsung analisisnya saja. Langsung analisis yang seperti yang Ibu contohkan. Output apa yang diperlukan, gitu. Yang tidak diperlukan, nggak usah. Nah, Ibu belum mendata lagi nih, yang masih belum punya SPSS masih banyak kah? Coba sambil survei. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bu, kalau jumlah datanya ada minimalnya nggak, Bu? Ya minimal 30 ya. Minimal 30. Variabelnya tadi kalau untuk mediasi, moderasi sama data panel 3 variabel cukup. Analisis jalur ya nggak apa-apa, analisis jalur juga 3 saja, jadi 3 variabel minimal ya, minimal 3 variabel. Oke, boleh. Untuk data panel kemungkinan nggak mungkin 30 tuh, bisa sih ya, berapa tahun berarti kalau 30 tuh, 10 perusahaan 3 tahun jadinya 30. Ya, bisa. Perusahaannya yang ditambahin itu kan tahunnya jadi 3 sedikit. Mumpung masih di sini. Oh iya. Ibu tanya dulu satu-satu, yang kelas E yang punya SPSS kira-kira ada setengahnya lebih nggak? Di depan ada penggalian selokan yang saluran air yang jadi ramai. Ya ini jadi ada, bisa dipahami nggak tugasnya? Nah, untuk yang tidak punya komputer, ini tuh memang harus kalian harus lebih rajin begitu ya. Jadi karena ini udah waktu-waktunya mau UAS kan, teman-teman juga lagi sibuk lagi sibuk belajar gitu kan. Jadi nanti yang nggak punya komputer tuh kan memang minta bantuan ke orang yang punya SPSS ya. Nah, jadi harus ditanya yang punya SPSS-nya tuh kapan ada waktu luangnya begitu, untuk bisa bantu masukin data ke SPSS dan juga melakukan analisis. Nanti dikirimin, jadi jangan kaliannya mepet-mepet, nanti kan sama mereka juga lagi mengerjakan tugas. Jadi kalau bisa dari sekarang kalau yang nggak punya komputer itu mengerjakannya, karena ya tadi yang punya komputer ya silakan janjian lah. Coba yang kelas E ada yang setengahnya yang punya komputer, yang punya SPSS. Jadi kemarin buka pun tanda kan dibuka kan ada kan dibuka. Ada ya. Udah tingkat 2 mah udah saling kenal kan. Jadi kalian siapkan dulu
datanya ya, nanti kirimkan, tolong bantu analisis misalnya begitu. Nanti dari hasil outputnya itu di hasil outputnya tinggal dikirim balikan gitu kan ke kalian. Kalian olah sendiri gitu. Jadi ya udah, maksudnya diolah sendiri tuh jelasin sendiri apa sendirinya kan oleh kalian gitu. Jadi perlu bantuan itu paling hanya di pas input data ke dalam SPSS sama analisis menggunakan SPSS-nya. Rumit enggak rumit sih gitu kan. Ya cari teman-teman yang rumahnya deket-deketan lah gitu. Ini kan sudah tingkat 2, berarti temannya bukan hanya teman sekelas, jadi bisa mencari teman-teman yang rumahnya itu berdekatan. Ya. Cari yang rumahnya dekat, kemudian bisa bukan hari Kamis pertengahan itu, bukan di ujung atau di awal, tapi ya dari sekarang saja mengerjakannya. Ya. Silahkan, ayo yang mau ngomong dari sekarang. Jangan nanti udah selesai baru pada ngomong ke ibu itu Wapri. Bukan mau nanya. Iya, silahkan. Itu nanti bentuk tugasnya kayak biasa kan Bu? Pakainya PDF. Iya, pakai PDF. Terima kasih Bu. Pokoknya yang nggak punya komputer ya tinggal tulis tangan begitu ya. Tinggal tulis tangan. Hasil analisisnya bagaimana Bu, outputnya Bu, ya udah kalian gambar sendiri gitu kan. Dari hasil bantuan teman melakukan analisis, difoto saja gitu kan hasilnya, kalian salin ke dalam kertas. Kalau memang sama sekali komputer pun tidak ada gitu. Ini lagi PPKM juga ya. Di desa-desa di itu juga kan ditutup jalannya. Iya. Sama berarti ya. Tapi kan ditutup tuh kan malam ya, kalau siang sih masih bisa ya. Ada waktu lah Jumat Sabtu Minggu untuk belajar ngejar untuk melakukan analisis. Jadi minimal ada datanya dulu, lalu analisis, nanti tinggal gitu kan. Penjelasannya nanti bisa sendiri kan gitu, nunggu pas hari Kamis. Jadi sekarang tuh misalnya Jumat nyari artikel, terus ngarang datanya, nah Sabtu Minggu nyari teman-teman yang rumahnya dekat. Ibu mah kayak yang gampang, ya dianggap mudah saja. Kalau niat bisa gitu. So, silahkan, kalau yang mau komplain ngomong sekarang. Nggak ada yang komplain? Mungkin belum Bu. Enggak, soalnya nanti komplainnya baru pas kapan gitu. Ini kalau nggak komplain dari sekarang berarti nggak ada masalah nih ya. Ibu tunggu sampai hari Jumat ya. Kalian ngobrol dulu lah dengan teman-temannya gitu. Ada yang punya SPSS nggak? Yang punya SPSS bantuin ya. 30 data dikali 3 variabel kan cuma input 100. Nah, klik-klik analisis regresi linier bisa lah sebentar ya. Nanti kalau akhirnya main ke rumah temannya tetap pakai masker ya. Ibu tanya dulu deh satu-satu. Kelas E yang punya SPSS berapa orang?
Kelas E perwakilannya siapa? Nih, Ibu mempertimbangkan untuk berdua nih, satu kelompok jadi berdua-berdua nih, mempertimbangkan sedang PPKM gitu. Tapi kalau kalian nggak komplain, Ibu nggak akan nih. Makanya nanya ngomong dulu nih, kelas E yang punya SPSS ada berapa orang? Setengahnya, Bu. Semuanya punya? Setengahnya, Bu. Setengahnya. Oke. Kelas E, kelas I? Banyak, Bu. Banyak. Banyak yang nggak punya, Bu. Setengahnya lah, Bu. Punya Kira-kira. SPSS tapi nggak punya laptopnya, Bu. Oh, punya SPSS tapi nggak punya laptopnya? Ya, Punya gimana file. tuh? Bu, file aplikasinya doang, Bu, punya. Itu mah punya filenya doang gitu. Kenapa Horo Rozi? Enggak, Bu, enggak. Nggak. Kelas I, kelas C? Kelas C? Nah, ini kelas C tuh dipanggil tuh nggak ada yang nyaut gitu kan. Kelas J. Nggak tahu lagi pada kemana kalau kelas C tuh. Kelas C mah nggak nyahut. Kelas K? Kelas K ada kelas K? Ada, Bu. Ya, kelas K yang punya SPSS berapa banyak, Dava? Lengkap, lengkap. Banyak, Bu, lengkap. Lengkap semua punya ya. Insya Allah ada semua. Kelas L? Joki. Kelas L? Ada nggak kelas L? Kalau di absen mah Ibu kenapa manggil kelas L? Karena di absennya itu semua kelas ada ini. Tuh, ada semua. Kelas L? Ya. Kelas N? Kelas M dulu berarti? Setengah, Bu. Setengahnya kelas N? Kelas N, halo. Biasanya kelas N tuh rajin waper Ibu tuh. Kelas N ada, kelas N. Kemana orang-orangnya ya? Nyalain Zoom terus menghilang aja gitu ya. Tinggal HP-nya, Bu. Orangnya mau kemana? Jadi, apakah mau sendiri atau mau berdua? Berdua aja sih, Bu. Dua aja, Bu. Berdua aja, Bu. Ketemu. Berdua nggak apa-apa, Bu. Kelas E mau sendiri mau berdua? Berdua, Bu. Kelas E berdua. Kelas I? Kelas I sepakat untuk berdua, Bu. Kelas N juga berdua, Bu. Dulu satu-satu. Kelas I, kelas J? Kelas J? J Mangga. Kelas K? Ikut umum, Bu. Ikut umum. Kelas L? Kelas L berdua. Ya, Bu. Kelas M? Sendiri, berdua. Bu. Kelas M mau sendiri aja. Sendiri, Bu. Kelas N? Mohon maaf, Bu. Sinyalnya tadi jelek, Bu. Oh iya, Cepi. Gimana, Bu? Yang punya SPSS-nya banyak nggak? Oh, banyak, Bu, di kelas N mah. Cuma pada nggak bisa bikinnya katanya. Banyak, Bu. Tenang, Bu. Berdua aja, Bu. Sanggup sendiri, sanggup berdua nih. Anggap semua. Sanggup berdua, Bu. Ini Ibu karena lagi PPKM aja ya, terus pandeminya memang lagi semakin parah. Ibu mohon maaf, Bu. Itu maksudnya kalau berdua gimana, Bu? Tadi Cepi sinyalnya jelek. Jadi tugas berdua bukan tugas individu gitu akhirnya. Kalau berdua tuh, Gimana Ibu sajalah, Bu? Ibu
Ibu sih nanti kalau kaliannya gimana ibu sendiri-sendiri. Kalau yang punya komputernya, gini aja lah, ibu serahkan yang memang bisa sendiri-sendiri gitu kan. Kalau yang memang keterbatasan komputer dan lain-lain, mau berdua silahkan. Jadi begitu ya. Tapi nanti pas upload file tetap masing-masing ya. Cuma nanti pas di awal di namanya itu di file yang dikumpulkan namanya tetap dituliskan di atasnya dua orang tadi gitu. Jadi yang sanggup untuk sendiri silahkan sendiri, tapi kalau memang nggak sanggup mau berdua saja karena tadi ada kendala komputer dan nggak bisa kemana-mana lah gitu kan. Sampai nanti tanggal 20 ya sudah berdua saja begitu. Atau mau berdua semua juga ya silahkan sih gitu, itu nggak ada masalah. So, silahkan kalian gimana, mau diputuskan berdua saja? Kalau berdua berarti bebas ya Bu milih kelompoknya Bu? Bebas. Tapi jangan yang sesama punya komputer ya kan, ini tujuannya untuk saling bantu kan gitu. Jadi ya harus kerja bersama ya. Bu, tapi kalau misalnya ada yang berdua terus ada yang sendiri gitu, nanti nilainya gimana? Sendiri? Berdua semua aja lah sudah. Dibuat rapi kayak artikel ya, kayak yang tadi Ibu tunjukkan. Cuman kalau mana tadi tuh? Kebaca nggak yang tadi artikel yang Ibu tunjukkan? Kalau ini sih kan dia 2 kolom, kalian 1 kolom juga nggak apa-apa. Jadi kan ada judul nih di sini, nama dulu ya. Boleh namanya di sini nih, 2 orang. Calon dosen begitu. Enggak, di atas nama kalian sama NPM sama kelas ya. Ke bawah pokoknya rapih lah kayak artikel gitu. Dia ada pendahuluan. Berdua saja silakan, kalau yang ganjil tapi nggak boleh bertiga ya. Maksimal 2. Nanti ada ya kalau poin-poinnya mah sama seperti tadi sih. Jadi pokoknya tulis dulu pendahuluan, terus namanya landasan teori ya, yang definisi-definisi itu landasan teori. Terus nanti metode penelitiannya, jadi tulis aja penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif kan, berarti menggunakan analisis misalnya intervening, datanya data kuantitatif begitu. Seperti itu silakan, nanti baru terakhir hasil dan pembahasan. Rapi itu jadi. Nggak perlu ada screenshot ya. Kerangkanya. Pendahuluan, kemudian landasan teori, metode penelitian, sama apanya tuh hasil dan pembahasan. Kesimpulan akhir lah, kesimpulan terakhirnya kalau mau ditambahkan. Nanti jelaskan pembagian tugas kalian ya. Kan 2 orang tuh, misalnya yang satu siapa Dava gitu kan, tugasnya ngerjakan apa. Terus satu lagi Aditya, tugasnya ngerjakan apa begitu ya. Ditulis di situ di pembagian tugasnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu.
Insya Allah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa Bu, bisa. Tidak, cukup ya? Cukup. Ya. Bu, mau nanya Bu. Oh iya. Teman sekelompoknya itu kelas berbeda gimana Bu? Jangan. Nanti Ibu pusing itunya nilainya. Ibu kan bikin ngerekap nilai itu per kelas. Ya udah Bu. Makasih Bu. Iya, Ibu ngerekap nilainya per kelas. Nanti harus nyari lembar yang lain begitu. Di lembar yang sama aja Ibu lumayan ini kok. Harus nyari dulu namanya mana. Udah nih, Ibu tutup ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Cukup Ya Bu, Di, terima kasih Bu. Bu dikumpulinnya dalam bentuk apa ya Bu? Bentuk PDF, Oci. PDF. Ini gimana sih Oci? Ya maaf Bu. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, semangat Bu. Ibu mau semangat, kalian yang harus semangat, bentar lagi UAS. Yang anak muda mah pada cuek-cuek aja, yang mengkhawatirkan itu yang udah umur-umur ke atas, tuh 50 ke atas. Anak SMK mulu mau PPL keluar. Gelombang pertama sekali di tes swab langsung 20 orang yang positif. Mereka nya nggak ada gejala apa-apa gitu kan. Yang khawatir kan orang-orang tuanya gitu. Yang udah sepi. Udah sekian saja lah, semoga semuanya sehat-sehat ya, lancar-lancar ujiannya. Sekian dari Ibu, mohon maaf, namanya manusia ya, bukan lagi kalau ada kekurangan gitu kan, pasti saja ada kesalahan, ada saja kekurangan, mohon maaf. Ibu juga ya sama lah, memaafkan kalian gitu. Kalau suka dipanggil nggak nyahut gitu, pasti marah ya, ada, itu manusiawi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu. Ini mana? Live aja nih. Ini enggak ketutupan. Silahkan kalau mau itu.